Guys, dua perusahaan raksasa yang biasa kalian lihat sehari-hari saat ini lagi perang guys. Iya, Google dan Microsoft. Dan perangnya tuh bukan sembarang perang. Ini perang artificial intelligence guys. Google dengan Bard, Microsoft dengan ChatGPT. And guess what? Satu kesalahan aja akibatnya bisa sangat fatal. Sebenarnya video ini akan membahas AI dan peluangnya bagi generasi muda Indonesia guys. Jadi kalian kalau nggak tahu dan ketinggalan tentang hal ini, sayang banget men. Jadi sebelum mulai pembahasannya, ada beberapa konteks yang harus dipahami dulu. Langsung aja ke chapter 1, integrasi AI. Kalian pasti tahu kan, AI yang saat ini lagi booming banget, ChatGPT. Siapa sangka ternyata Microsoft menggandeng ChatGPT untuk diintegrasikan dalam search engine mereka, yaitu Bing. Search engine yang mungkin kalian nggak pernah pakai seumur hidup kalian. Search engine yang mungkin kalian nggak pernah pakai seumur hidup kalian. Nah, Google sebagai pemegang market share terbesar dalam urusan search engine mau nggak mau harus melawan dong. Akhirnya Google develop AI mereka sendiri yaitu Bard. Tapi gara-gara ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Bard, Google kehilangan market share-nya 100 miliar dolar. Itu kalau dirupiahin pasti banyak banget, nggak tahu deh itu berapa. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dikutip dari The Reuters, disebutkan bahwa Bard salah memberikan jawaban dari video promosinya dia sendiri. Ini kan fatal banget. Yang penasaran pertanyaan seperti apa? Seperti ini nih. Dan jawabannya seperti ini. Setelah itu, market share Google turun sejauh itu, meskipun sekarang udah recover lagi. Nah, dari kejadian ini, sekarang kita sadar bahwa di luar sana, perusahaan sudah mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan AI. Dan diprediksi, AI akan makin terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke chapter 2, ancaman atau peluang. AI hampir bisa ngelakuin apa aja, karena mereka didesain untuk mampu berpikir dan ngambil tindakan selayaknya manusia. Mereka juga dibekali oleh deep learning atau kecerdasan buatan yang mampu membuat mereka mengolah informasi dengan lebih cepat dan luas dibandingkan manusia. Nah, dengan adanya kecerdasan buatan ini, AI diharapkan mampu untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, otomasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan better decision. Hal ini yang ditakutin sama orang-orang. World Economic Forum mengungkap kalau di tahun 2025 nanti akan ada 85 juta jenis pekerjaan yang akan menghilang. McKinsey Global Institute juga bilang kalau di tahun 2030 ada 50% dari jenis pekerjaan yang ada sampai saat ini akan menghilang akibat adanya AI. Ya kalau kayak gitu terus, mungkin Indonesia nggak akan bisa lepas dari permasalahan pengangguran. Ya bahkan bisa jadi lebih parah ke depannya. Chapter 3, pengangguran dan permasalahan. Indonesia masih bergelut dengan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Data dari BPS bilang kalau pengangguran di Indonesia didominasi oleh usia produktif dan kalau dilihat dari tingkat pendidikannya, salah satu yang tertinggi justru dari lulusan SMK atau vokasi. Padahal SMK ini merupakan tingkat pendidikan yang strategis dan dirancang agar SDM lulusannya punya keterampilan khusus dan dapat segera bekerja. Hal ini sebenarnya sudah jadi perhatian dan pemerintah telah menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2016 yang kini sudah diperbaharui dengan Perpres nomor 68 tahun 2022 yang kurang lebih tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan oleh pasar kerja. Namun ternyata ini nggak mudah untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, kompeten, dan relevan dengan perkembangan industri dan dunia kerja dibutuhkan dua hal esensial, yaitu kompetensi dan sarpras. Tapi kalau ngomongin soal sarpras, kayaknya udah jelas ya. Sebagai contoh soal alat produksi nih. Sering banget ditemuin kalau masih ada gap antara alat produksi yang dipakai di lingkungan sekolah dengan yang ada di dunia industri. Ya udah jelas dong, dengan laju arus teknologi yang makin cepat, yang nggak menutup kemungkinan kalau industri udah pakai alat yang lebih advance ketimbang yang disediain oleh sekolah. Kalau kita bicara tentang kompetensi, artinya kita bicara soal materi dan tenaga pengajarnya. Di mana materi ternyata belum responsif dan adaptif menjawab kebutuhan dunia kerja, begitu juga dengan permasalahan kurangnya jumlah tenaga pengajar yang produktif. Chapter 4, peluang. Lanjut ya. Tadi udah dijelasin dua permasalahan yang menyebabkan bottleneck antara performa kemampuan yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan. Dan sebenarnya di sini ada peluang
untuk mengisi kekurangan atau meminimalisir bottleneck tersebut. Kalau kalian ingat, tadi di chapter 1 udah dijelasin bahwa AI saat ini sudah masuk di kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya, kalian bisa menggunakan AI tersebut untuk self-educate, mengoptimalkan, atau bahkan menambah kemampuan kalian. Hal ini juga dapat mengeliminasi permasalahan kompetensi yang mungkin tidak kalian dapatkan di pendidikan formal. Ya emang sih, teknologi dan mesin, khususnya AI, bisa menjadi pesaing manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, sebagai program yang didesain untuk dapat mengambil tindakan seperti manusia, AI justru bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan kebutuhan dan pekerjaan kita. Nah, ternyata banyak kan hal baik yang bisa kita dapatkan kalau kita mau belajar hal baru, kayak soal AI ini. Jadi gimana? Udah siap bersaing dengan AI?